Indonesia boleh terjajah, tapi tidak dengan Aceh. Provinsi satu ini bisa dibilang sebagai satu-satunya daerah di Nusantara yang tak pernah mengalami invasi, baik oleh Belanda atau Jepang. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada upaya penjajahan di tanah Aceh. Hal ini pernah dilakukan oleh Belanda di sekitar tahun 1873 sampai ke 1904. Pada perang ini, Aceh mungkin menyerah. Namun, Belanda sama sekali tidak berkuasa atas tanahnya. Perlawanan terhadap invasi Belanda terus dilakukan hingga negara ini hengkang ditendang Jepang pada sekitar tahun ke 1942. Lalu, alasan kenapa orang-orang Aceh benci Jawa adalah fakta kalau pasukan Belanda yang dibawa untuk menyerang Aceh berasal dari KNI Killer sendiri, terdiri dari orang-orang Indonesia dan sebagian besar adalah orang Jawa. Aceh bukanlah daerah yang terjajah. Secara logika, mereka sebenarnya dulu bisa berdiri sebagai negara sendiri. Tapi tidak. Rakyat Aceh justru memberikan dukungan penuh kepada Indonesia dan kemudian bergabung pula menjadi satu kesatuan. Selain tekad persatuan, latar belakang kenapa rakyat Aceh setuju untuk mendukung Indonesia adalah janji Presiden pertama kepada para tokoh penting Aceh di masa lalu. Presiden mempersilakan kepada Aceh untuk mengatur daerah mereka sendiri dengan sistem hukum memakai syariat Islam. Asal rakyat Aceh yang dikenal garang ketika berperang itu mau membantu perjuangan kemerdekaan. Percakapan antara Presiden pertama dan para tokoh Aceh ketika itu sangatlah dramatis. Sayangnya, ketika Indonesia benar-benar merdeka, janji tersebut seolah tidak pernah diberikan. Bahkan ditahan, 1951 Provinsi Aceh dibubarkan dan kemudian disatukan dengan Provinsi Sumatera Utara. Kebetulan sekali, Presiden pertama adalah orang Jawa. Ini juga memengaruhi ketidaksukaan orang-orang Aceh kepada masyarakat Jawa. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh. Ya, mereka pernah patungan agar perjuangan Indonesia bisa terus digulirkan. Bahkan hanya dari mengumpulkan emosi mas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya. Aceh ibarat lumbung emasnya Indonesia di kala negara masih sangat sulit. Namun, lagi-lagi Aceh sepertinya diperlakukan dengan tidak patut. Misalnya ya, janji tadi yang tak pernah terrealisasi. Hal tersebut sepertinya menjadi sesuatu yang menyakitkan bagi orang-orang Aceh. Dan atas alasan ini pula, timbul rasa ketidaksukaan kepada pemerintah. Khususnya orang-orang Jawa yang mayoritas adalah pembesar negara. Berueh adalah tokoh penting dalam perjalanan sejarah Aceh. Beliau adalah seorang ulama besar, sekaligus pejuang hebat yang tekadnya begitu kuat. Eksistensinya tak hanya bikin bangga orang Aceh, tapi juga masyarakat Indonesia. Ya, karena lewat dirinya lah, rakyat Aceh tanpa perlu bertanya-tanya, langsung membantu Indonesia. Sangat disegani sebagai tokoh pembesar. Namun di akhir hidupnya, Daud Berowe mengalami banyak kenahasan. Pertama adalah dilumpuhkannya ia ketika berupaya mendirikan negara Islam Indonesia sebagai bentuk protes terhadap janji Presiden pertama yang tidak terrealisasi. Seperti tidak ingat masa lalu, Daud Berowe diperlakukan seperti orang biasa yang tidak punya andil apa-apa. Peristiwa ini juga sedikit banyak membuat rakyat Aceh merasa jengah. Masalah Aceh bukan pada suku, bukan pada orang Jawa sebagai manusia. Masalahnya adalah sejarah kekuasaan, kebijakan yang timpang, dan trauma yang tak pernah dipulihkan sepenuhnya. Ketika sistem tidak adil, manusia saling membenci. DOM sendiri dilakukan sebagai aksi munculnya GAM Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Soeharto pun bertindak represif dengan mengirimkan tentara dalam jumlah yang lumayan besar. Konflik ini berlangsung cukup lama, mulai dari tahun 90-an dan berakhir di ke 1998. Korbannya sendiri berkisar sampai ribuan orang dan umumnya justru warga sipil. Konflik berhenti. MOU Helsinki ditandatangani, senjata diturunkan. Tapi ingatan tidak otomatis padam di sebagian masyarakat. Prasangka masih hidup, bukan sebagai kebencian aktif, melainkan sebagai kewaspadaan yang diwariskan. Padahal, tidak semua Aceh membenci Jawa. Dan tidak semua Jawa
adalah representasi negara. Sentimen anti-Jawa menjadi bahasa emosional perjuangan. Bukan selalu karena kebencian etnis, tetapi karena kebutuhan akan simbol musuh. Sentimen sebagian masyarakat Aceh terhadap suku Jawa bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari sejarah panjang konflik, ketidakadilan struktural, dan pengalaman kekerasan. Ini bukan kebencian bawaan, tapi produk sejarah.